Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Nah, hari ini saya mau bercerita mengenai pengalaman saya sekitar hampir 2 minggu yang lalu, tanggal 24 Juni. Saya mengalami cedera HNP. Nah, itu cedera HNP itu seperti apa, penanganan seperti apa. Hari ini sudah ada teman-teman dari Mons Physio sama-sama dengan kita. Itu mereka punya expertise, itu mereka punya wilayah. Dan kebetulan ada Mas Fajar, ada Mas Ferdi dari Mons Physio yang menangani cedera saya pada waktu itu. Kita akan bicara lebih lanjut, kita akan belajar lebih lanjut tentang apa itu HNP dan bagaimana cara penanganannya. Ikutin terus ya. Oke, halo teman-teman. Jadi kita mau bicara lebih lanjut. Ini kita mau share, atau saya mau share pengalaman saya sekitar hampir 2 minggu yang lalu mengalami cedera yang namanya HNP. Tanggal 24 Juni saya melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi pada waktu itu Mas Ferdi sama Mas Fajar ya, jadi sekitar 7:30 saya pergi ke tempat biasa saya melatih. Dan tiba-tiba pada waktu itu saya cuma mau ambil objek kecil sekali, bangku kecil hanya untuk ya waktu klien rest antar set saya juga ikut rest lah kan seperti itu. Saya mau ambil, mungkin beratnya nggak sampai 5 kilo karena itu dingklik kecil sekali. Tapi tiba-tiba pada waktu saya mau nunduk, mau ngambil kursi itu, and then sudah that's it. Tiba-tiba ada seperti bunyi sih enggak, tapi berasa sekali tak seperti itu, dan saya sudah langsung kesulitan bergerak, jalan dan lain-lain. Sudah nggak bisa nyetir lagi, istri harus jemput saya pada waktu itu pulang. Dan itu kejadian tanggal 24 Juni. Hari itu juga saya hubungi Mas Ferdi ya, tapi Mas Ferdi pada waktu itu ada dalam masa berduka, turut berduka cita sekali lagi. Dan besoknya Mas Ferdi utus nih Mas Fajar untuk melakukan proses visio ke saya, dan akhirnya berjalan hampir 2 minggu. Mas Fajar nih yang seminggu 3 kali datang ya, untuk terima kasih banyak untuk kesediaannya. Nah, hari ini kita mau cerita-cerita nih mengenai apa sih sebenarnya yang saya alami, karena kalau sudah bicara soal HNP, bicara soal visio, terus terang kan ini bukan wilayahnya saya. Saya nggak terlalu mengerti soal hal itu. Ini wilayah dari teman-teman dari Mons Physio, anak-anak Physio yang lebih ngerti. Jadi mungkin bisa bercerita, mungkin bisa menjelaskan. Karena saya pikir ya dari saya sebelum nanti ini ke Mas Fajar dengan Mas Ferdi, dari saya pribadi yang saya tahu kalau mengalami cedera olahraga seperti ini, langkah yang paling tepat adalah ke Physio. Itu buat saya. Agree to disagree. Mungkin ada yang beranggapan bahwa pergi pijat itu jauh lebih baik karena habis itu dia rasa lebih enak. Feel free sih. Cuman dari pengalaman saya pada waktu saya pijat, justru kalau ada cedera seperti ini ada kemungkinan untuk terjadi lebih parah cederanya. Jadi saya memang lebih percaya untuk pada waktu saya mengalami cedera, pada waktu saya latihan atau melakukan aktivitas apapun, saya dan istri kita lebih cenderung untuk ke Physio. Nah, itu kenapa sehari setelahnya ya itu saya langsung di treatment. Nah, mungkin waktu yang ada saya kasih kesempatan untuk Mas Ferdi, Mas Fajar bercerita apa sih sebenarnya HNP, kenapa sih bisa terjadi, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita sudah mengalami cedera seperti ini. Oke, gimana Mas Ferdi, Mas Fajar? Mungkin Mas Ferdi dulu mungkin ya. Iya. Baik, pertama saya ucapin terima kasih ya Pak sudah pilih fisioterapi. Oh ya, of course. Itu tagline kita. Oke. Terima kasih sudah pilih fisioterapi, sudah mempercayai kita. Jadi kalau fisioterapi based on-nya memang science. Dan penelitian gitu. Jadi kita melakukan yang sudah diteliti oleh dunia gitu. Treatment yang kita lakukan, pemeriksaan yang dilakukan pun sudah terbukti secara sains. Untuk menceritakan sedikit tentang HNP ya. Jadi HNP itu khas sekali saraf terjepit ya. Dan itu istilah umum umumnya yang kita sering dengar, saraf kejepit. Saraf kejepit. Gitu, betul. Tapi ada yang nanya, saraf HNP ini kiri atau kanan ya saraf terjepitnya? Dua-duanya. Bisa kiri bisa kanan. Tapi kalau nyerinya itu yang khas kayak yang kedua yaitu menjalar ke kaki. Betul. Menjalar ke kaki, nyerinya satu sisi, mau kiri atau kanan. Itu HNP. Beda lagi sama beberapa kasus lain yang bisa 2 kaki langsung. Itu lebih parah lagi biasanya. Kalau HNP sendiri khas sekali tadi, nyerinya menjalar, kemudian sakit
atau lebih sakit ketika batuk dan ngejan? Betul, saya waktu batuk atau bersin khususnya di 5 hari pertama kali ya. Waduh, itu kalau sudah rasa hidung udah gatal mau bersin itu udah parno sendiri. Karena setiap kali bersin, wah sakitnya luar biasa itu. Oh oke, berarti itu memang simptom yang umum sekali ya. Simptom yang umum dan harus dikategorikan ini saya sangat terjepit nggak ya gitu ya. Dari tadi menjalar. Kalau udah tahu itu menjalar, kemudian sakitnya waktu bersin dan ngejan itu harus hati-hati. Sorry, ini menjalarnya kalau saya pengalaman saya menjalarnya bisa sampai ke lutut. Tapi kalau bangun tidur tuh khususnya, apalagi tidur malam yang agak panjang begitu, bangun pagi menjalarnya pada mau pergi ke toilet itu menjalar bisa sampai ke ujung kaki loh. Ya, oke. Dari segi anatomi, jadi kalau tulang belakang atau LBP, low back kita itu ada di lumbal. Itu menjalarnya memang tergantung saraf yang kenanya. Kebetulan nih Koheri, saya lihat di hasil MRI-nya kan ada multiple. Jadi ada 3 bagian kena, L4, L5, S1. Nah itu kalau S1 sendiri bisa sampai ujung kelingking kaki. Secara sarafnya. Tapi jangan salah, HNP tidak hanya ada di lumbal, tapi juga ada di leher. Oke. Kalau di leher bisa sampai ujung jari tangannya. Jadi bisa di leher, bisa di pinggang seperti itu. Kemudian yang paling bikin parah itu biasanya kondisi-kondisi atau penyebabnya yang pertama obesitas. Itu paling sering terjadi. Ya memang saya lumayan kegemukan nih. Aduh bagus banget ada. Kegemukan no. Ini baru mulai intermittent fasting mungkin untuk 2 bulan makanya udah turun 12 kilo. Tapi kita nggak bahas itu dulu sekarang. kita lagi bahas ANP dan fisioterapi. Oke, selain obesitas, jadi hati-hati nih buat teman-teman yang obesitas untuk pinggangnya. Hati-hati untuk gerakan-gerakan yang sampai salah. Kemudian yang kedua, salah angkat barang, salah angkat beban juga berpengaruh. 3, ada karena faktor usia. Mostly orang yang HNP itu makin berat ketika usianya. Kalau untuk perempuan itu after menopause. Kalau untuk laki-laki, beberapa penelitian menyatakan lebih dari 50 tahun. Oh gitu ya? Iya, 50 tahun, 60 tahun yang inactivity. Jarang olahraga, kemudian makanan yang nggak sehat, makin bertambah karena HNP sangat bergantung sekali oleh kekuatan atau kepadatan ligamen yang ada di tulang belakang kita. Seperti itu. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh juga untuk HNP. Mungkin perlu dijelasin juga nanti, mungkin teksnya ada di video nanti. HNP ini singkatan dari apa sih? Jadi mungkin ada saya sendiri aja ya, kalau nggak ngalamin cedera ini nggak tahu ada istilah namanya HNP. Saya yakin di luar sana juga ada teman-teman juga yang masih awam dengan istilah HNP, dan yang tergolong cedera HNP itu mungkin bisa dijelaskan lebih praktis, itu wilayahnya dari mana aja tuh, dari tulang belakang dari atas mungkin atau sampai bawah, mungkin bisa Mas Ferdi atau Mas Fajar jelaskan ke kita. Oke, jadi HNP tadi kepanjangan dari herniated nucleus pulposus. Nucleus pulposus itu adalah bagian dari atau nama bantalan tulang belakang kita. Semua orang punya nucleus pulposus. Herniated itu dia menonjol. Dia bisa menonjol ke belakang, bisa menonjol ke samping atau ke sisi luar. Nah, tonjolannya misalkan ke kanan, makanya menjalarnya ke kanan. Nah, itu dia. Kalau dasarnya atau tonjolannya itu dimulai dari L1 sampai S1 atau kita bilang lumbal 1 sampai sakrum 1. Paling banyak terjadi di L5 S1. Mostly terjadi di sana karena puncak beban kita itu di L5 S1. L1 nya di mana posisinya? Jadi L1 itu di lumbal 1, persis di punggung bawah kita ya. Punggung bawah. Punggung bawah. Jadi namanya lumbal. Kita punya sendi namanya lumbal dan sakrum itu di tulang belakang kita yang paling bawah. Dari L1 sampai S1 itu yang paling sering HNP. Kemudian kalau di leher juga ada tadi, seperti saya sampaikan. Ya, tadi di leher apa? Saya baru tahu tuh. Di leher puncaknya biasanya ada di C5 sampai C7. Paling sering terjadi. Oh, berarti kata L itu definisi dari lumbal. Oke, paham. Kemudian C dari cervical. Jadi teman-teman jangan bingung kalau nanti lihat di MRI ada
contohnya tadi kayak punya Ferry ya, protusi di L4, L5, S1, L4, L5, kemudian L5, S1. Berarti lumbal 4 ke lumbal 5, sendinya, kemudian lumbal 5 ke S1. Bantalannya itu yang cedera. Protusi sendiri apa? Oke, HNP itu ada 4 grade kok. Ada 4 grade 4 ya? grade. Grade 1 itu biasanya kita namakan disgulge atau protusi bisa. Kemudian yang kedua ini yaitu HNP atau prolapse. Nah, grade 1, grade 2 ada beberapa persen di grade 3 juga bisa di PCO. Yang parahnya adalah ketika teman-teman merasa tadi nyerinya itu menjalar, batuk sakit, bersin sakit, nggak diapa-apain, main hajar terus misalkan olahraga, kemudian nggak ditindaklanjuti dengan cepat, bisa jadi ke grade 3 yang harus operasi penanganan. Kalau sudah grade 3, grade 4 tuh memang penanganannya harus operasi. Beberapa dokter menyarankan fisio dulu. Kita coba fisio dulu pemulihan, kalau nggak bisa baru operasi. Sedikit sekali sih dokter menyarankan aku langsung operasi karena itu cukup berat ya. Operasi yang cukup besar karena sangat berpengaruh ke kelumpuhan. Teman-teman hati-hati. Bisa lumpuh. Ini karena pengaruh bantalan itu pecah atau masalah syarafnya atau gimana jadi bisa mengakibatkan kelumpuhan? Oke. Jadi di dalam tulang belakang kita itu ada namanya medula spinalis. Oke. Medula spinalis. Kalau bantalannya itu pecah, ngerusak medula spinalis, BAB nggak bisa. Nggak bisa ngerasain BAB, nggak bisa ngerasain kencing, nggak bisa angkat kaki. Itu nggak bisa. Itu yang paling parah. Makanya ada orang bilang sakit pinggang bisa lumpuh. Ya betul, sakit pinggang bisa lumpuh. Ada orang bilang yang sakit kaki kok yang dikerjain pinggangnya. Gitu. Nah itu memang karena sarafnya dari pinggang. Jadi makanya paling parah mengalami kelumpuhan ke bawah untuk cedera HNP yang di pinggang. Tapi kalau yang di leher mengalami kelumpuhan di tangan. Jadi tangannya nggak bisa gerak, nggak bisa muter, bangun tidur sakit. HNP parah sekali sih kalau kita tidak lanjuti secara cepat. Itu grade 3 tuh sudah termasuk kategori yang bantalannya terpecah nggak sih sebenarnya? Betul, bantalannya pecah. Masuk lagi yang lebih parah dari tempat sampai melebar kemana-mana gitu. Itu parah. Pertanyaan saya begini, ini kan kalau kita tulang patah misalnya kan, pada waktu rentang waktu tertentu biasanya bisa pulih. Tulang dioperasi, pasang pen, dia bisa nyambung normal lagi. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya dalam kasus HNP seperti ini, misalnya pada waktu bantalannya pecah, apakah mungkin badan kita memulihkan dirinya dengan treatment yang benar ya, sudah barang tentu, terus bantalan itu bisa reform lagi kira-kira? Bisa sekali. Untuk fase grade 1 dan grade 2, dia bisa ditindaklanjuti tanpa operasi. Sampai grade 2 ya? Sampai grade 2. Beberapa kasus ada beberapa yang grade 3 juga bisa. Tergantung dari sebenarnya pasiennya. Apa aktivitasnya, termasuk Pak Hari yang sangat speednya cepat sekali ya. Saya sampai kaget gitu. Sampai kaget. Saya kira ini kayaknya 2 minggu atau 3 minggu. Belum 2 minggu baru besok. 2 minggu baru. Ya, besok hari Jumat besok baru 2 minggu. Jadi sampai hari ini berarti hari ke 13 ya. Jalan normalnya hari berapa? Jalan normal tanpa tongkat hari kelima. After injury. Jadi saya injury hari Jumat, hari Rabu saya sudah mulai bisa jalan tanpa tongkat. Untuk posisi yang multiple HNP atau multiple protester atau tadi kondisinya grade 1, 5 hari tadi itu cepet banget, saya juga sampai kaget. Udah bisa jalan, tiba-tiba bisa angkat beban gitu. Ya hari kelima tuh saya jalan dan chin up. Hari ke-8 saya mulai sudah bisa squat pakai suspension training. Nanti di hari ke-10 saya sudah bisa barbell squat. Memang ya masih jauh lah dari beban. Of course saya baru sembuh injury. Tapi yang pasti pada waktu saya ngelakuin aktivitas seperti squat, deadlift menggunakan kettlebell yang ringan itu no pain sih. Sedikit ada pain di deadlift, tapi kalau untuk squat saya ada coba sampai 8 repetisi dengan beban maksimumnya 40 kilo pada waktu itu, no pain sama sekali, aman sama sekali. Nah itu tadilah perbedaannya antara cedera tulang secara anatomi, kemudian cedera HNP. Oh, ada bedanya lagi. Saya pikir sama itu cedera tulang dengan cedera HNP karena di tulang juga semuanya. Oh beda. Beda lagi. Okay. Tulang yang banyak mengandung kalsium gitu ya. Kemudian HNP yang itu adalah bantalan, isinya beda, pemulihannya beda. Kalau tulang cedera, retak harus diam.
Kalau HNP tentu tidak boleh rest. Berbeda dengan cedera di tulang. Kalau tulang harus didiamkan benar-benar rest. Tapi kalau HNP kita harus memprogramkan. Fisio itu harus memikirkan bagaimana cara memasukkan tadi yang tonjolan keluar ke dalam lagi. Masuk ke dalam. Ada caranya. Fisioterapi ada caranya dan kita itu based on science. Nggak ujuk-ujuk ngerjain based on bukan based on experience. Bukan random movement, bukan random activity ya. Tapi ada caranya dan itu dibuktikan oleh beberapa penelitian yang 10 tahun lalu dilakukan. Yang paling efektif apa itu kita lakukan ke klien. Ya, artinya pada dasarnya metodenya ini bukan random, bukan untung-untungan, bukan coba-coba, tapi metode yang sudah based on science dan sudah terbukti dalam rentang waktu yang cukup lama di lapangan, terbukti memang efektif untuk treatmentnya. Iya, termasuk yang dilakukan oleh Mas Fajar. Ya, Mas Fajar. Itu yang kita lakukan fisionya bukan menggunakan alat. Betul. Tapi banyak exercise spesifik ya. Ya, spesifik. Bedanya fisio dengan misalkan program lain atau studi lain itu kita expertnya di exercise spesifik for injury. Ya. Nah, itu kita bedanya di sana. Khususnya untuk HNP ada beberapa gerakan yang bisa memasukkan kembali tonjolannya. Spesifik sekali dan nggak boleh berlebihan. Ya. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda kesembuhannya. Faktor eksternal termasuk kenapa misalkan Koheri bisa lebih cepat, ada faktor eksternalnya yang bisa kita lihat. Misalkan program yang kasih Mas Fajar sama Koheri, sama klien lain itu sama programnya, tapi kesembuhannya beda. Ada faktor eksternal lain termasuk sering olahraga. Ya, Koheri sering olahraga, sering melakukan aktivitas yang mempercepat pemulihan. Itu dia mungkin saya juga nggak bisa memastikan karena fisio pasti sembuh. Ya, dia bukan matematika kan. Iya, betul. 2 tambah 2 sama dengan 4 kan. Berarti kan ini memang kondisi klien, gaya hidup pasien mungkin ya. Kalau di fisio, gaya hidup pasien sebelum dia cedera itu juga berperan dan sangat mempengaruhi tingkat kesembuhan kan, berarti kan seperti itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Angka mungkin Mas Fajar bisa kasih tahu kali ya. Iya, waktu itu apa yang terjadi kan memang Mas Fajar pada waktu itu datang, saya ingat hari Sabtu. Treatment saya sekitar jam 11 siang. Nanti sorenya jam 3 kita ke rumah sakit untuk MRI dan berdasarkan pemeriksaan spesifik lah namanya istilahnya tadi. Saya sudah belajar sedikit istilahnya sebelum kita ambil video ini. Pada waktu pemeriksaan spesifik yang diambil sama Mas Fajar pada waktu itu, dia suruh angkat kaki dulu, angkat kaki lebih tinggi, mampin, angkat kaki, angkat kepala, sakit. Pada waktu itu Mas Fajar sudah langsung bilang, ini HNP grade 1 katanya. Dan ternyata betul, hasil MRI keluar, hari itu juga jam 3 saya pergi MRI, hasil MRI juga sama. Jadi memang ini makin meyakinkan saya sekali bahwa memang physio is very good kalau kita sudah ketemu masalah dan situasi seperti ini. Nah, ini kebetulan Mas Fajar dari Mons Physio yang diutus Mas Ferdi pada waktu itu untuk menangani cedera saya. Mungkin bisa cerita lebih lanjut waktu datang gimana kondisi saya dan apa yang berjalan selama beberapa minggu kemarin itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi saya ingat betul itu hari Sabtu ya. Sabtu sekitar tanggal 25 Juli 2022 saya diminta oleh Kak Ferdi untuk datang ke kediaman Koheri karena kebetulan Kak Ferdi waktu itu sedang sibuk. Ya. Jadi kemarin saya dikasih tahu Kak Ferdi bahwa klien kita satu ini katanya klien kita satu ini ya. Oke. Spesifik kan? Harus spesifik klien kita satu ini kondisinya nggak bisa bangun dari tempat tidur dan sakit pinggang. Oke, saya udah mikir apalagi kalau nggak HNP. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak pengalaman kan sudah ya. Biasanya kayak gitu. Makanya saya disuruh Kak Ferdi untuk segera datang. Kemudian saya datang pertama kali lihat memang nggak bisa bangun sama sekali. Memang nggak bisa. Ya memang literally. Ya betul. Rest on the bed. Ya. Nah, jadi
langsung saya lakukan tes spesifik yang saya dapat di perkuliahan dulu karena fisioterapi juga kuliah S1 betul orang sekolah ini. Ya. Jadi bukan otodidak ya teman-teman, fisioterapi itu bukan otodidak tapi ini orang sekolah itu garis bawahi sekolah. Oke. Jadi saya lakukan kemarin tes spesifik itu namanya Bragat-Neri. Nama tesnya Bragat-Neri. Memang Bragat-Neri itu dia tidak ketika Bragat-Neri dia biasanya maksimal di 45 sampai 60 derajat ya dia. Di Bragat-Neri itu biasanya pas udah di 60 derajat belum sakit itu baru dikasih Neri test namanya. Nah, jadi dia sebenarnya Bragat dan Neri itu dia dua tes yang berbeda. Cuman biasanya digabung jadi Bragat-Neri test. Nah, jadi ketika diangkat kepalanya sakit. Ya. Saya waktu kepala angkat baru sakit hari itu. Tuh HMP grade 1. Tapi saya memang belum yakin waktu itu HMP grade 1, tapi yakin sekali waktu itu bicaranya di depan saya itu. Karena waktu itu tuh insting. Aku bilang sekarang belum yakin, tapi pada waktu di hari H yakin sekali ngomongnya. Karena itu saya menemukan beberapa pasien yang lebih parah dari itu. Karena jadi ada yang istilahnya HMP grade 2, grade 3 ke atas, dia bahkan dielus aja kadang kesakitan. Betul. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi karena Koheri masih bisa ngangkat kaki dan masih bisa melakukan Neri test. Biasanya kemungkinan itu antara disc bulging sama HMP grade 1 biasanya. Makanya kemarin saya langsung sarankan Koheri untuk MRI karena MRI itu cara mengetahui buat apakah ada disc bulging atau HMP disc, walaupun kita nggak bisa langsung treatment waktu itu. Jadi habis itu langsung saya programkan treatment sesuai yang jurnal yang kita baca bertahun-tahun, kita diskusi sama Kak Ferdi juga. Kita lakukan, pertama kali saya lakukan hip bridge. Koheri ini bokongnya tuh nggak bisa ngangkat sama sekali. Waktu hip bridge ya? Waktu itu. Tapi saya berasa ngangkat pada. Nggak bisa ngangkat sama sekali. Nah, jadi jadi HMP hip bridge pertama itu ngangkat paling berapa? 5 derajat apa berapa derajat kayak gitu. Saya bilang sama Koheri, jangan dipaksa. Yang penting kita gerak. Yang penting itu sebenarnya gerak. Penting gerak. Habis itu setelah kita lakukan hip bridge, kita lakukan ada namanya itu tes sekalian namanya itu exercise. Ini namanya LLTT. LLTT itu lower limb tension test. Jadi yang dikasih nanti videonya ada setelah ini ya. Betul. Setelah itu kita lakukan namanya cat camel untuk pelvic tiltingnya. Kemudian cobra exercise. Habis itu kita traksi, walaupun waktu itu saya tidak kuat traksi karena kalah gede ya. Kemudian baru kita stimulasi listrik pakai ada satu alat namanya TENS. Nah, jadi itu tugasnya untuk mengurangi nyeri dengan mengincar ambang batas nyeri dari klien kita tersebut. Jadi kita programkan waktu itu, saya sudah bilang sama Koherinya, ini nggak bisa langsung sembuh, nggak bisa. Kita nggak bisa langsung selesai hari ini. Kalau misal mau, kita bisa programkan waktu itu kan untuk 3 kali seminggu. Akhirnya, jadi memang ini tergantung pasiennya sendiri karena walaupun seperti yang Kak Ferdi tadi bilang, ada 2 pasien misal HMP 1, HMP 2, misalkan HMP A sama HMP B, sama-sama saya treatment, kesembuhannya beda-beda tiap orang. Karena itu tergantung faktor eksternalnya tadi, yaitu apakah orang tersebut sering bergerak atau sering berolahraga. Karena seperti yang Kak Ferdi bilang, seperti yang teman-teman yang bilang, sport experience yang expert bilang kayak gitu, orang yang olahraga itu kesembuhannya lebih cepat dalam apapun cederanya. Kayak misal Ibrahimovic, saya selalu menganalogikan beliau dengan Ibrahimovic. Ibrahimovic, pemain AC Milan ya? Iya, itu pemain AC Milan itu luar biasa. By the way, saya Interisti, sorry. Oke. Ibra juga pernah main di Inter. Nggak apa-apa. Jadi oke. Jadi makanya waktu itu langsung saya percaya, nih Koheri ini harusnya bisa lebih cepat sembuh daripada yang lain. Kayaknya baru beberapa hari setelahnya ternyata lebih cepat daripada perkiraan ya? Yes, malah saya ngirain 2 minggu atau 3 minggu baru bisa jalan. Gak lama setelah itu kayaknya sekitar 5 hari, 7 hari Kak Ferdi kasih lihat saya, ya ini kok udah bisa gantung ya? Gitu kok. Udah bisa sit up, udah bisa squat ya? Saya juga kaget, beneran kaget waktu itu. Wah berarti memang,
Ya, hari kelima saya chin up. Hari ke-8 saya squat suspension training. Hari ke-10 saya squat with barbell sampai 40 kilo. Oke. Jadi hari kedua, treatment kedua kayak treatment ketiga, Koher ini masih belum bisa ada satu latihan itu namanya bird dog. Ya, betul. Jadi bird dog itu dia ngangkat satu tangan aja, itu nggak bisa. Padahal kan untuk bird dog kan harus ngangkat satu tangan dan satu kaki. Betul. Ya. Jadi waktu itu satu tangan, aku nggak kuat kan. Ya, nggak kuat sekali. Sakit sekali kan soalnya. Ya, sakit sekali. Karena prinsip fisio teman-teman, koreksi kalau saya salah ya, prinsip fisio adalah pada waktu kita melakukan movementnya, apalagi pada waktu kita cedera, itu nggak boleh sampai sakit sekali. Malah seharusnya pain free. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena saya sudah rasa sakitnya udah nggak wajar, di waktu Mas Fajar bilang bird dog, udah memang nggak kuat, saya ngakuinnya nggak kuat. Oke, lanjut Mas Fajar. Oke, jadi ketika bird dog itu udah nggak bisa tuh hari treatment kedua atau ketiga saya lupa, itu makanya saya langsung intensitas latihannya nih segini dulu aja. Ya. Nggak bisa langsung nggak bisa langsung segini karena memang kita tuh butuh progres setiap latihan itu perlu progres. Makanya kemarin waktu itu ini jadi juga mindset yang harus ditanamkan ke apalagi masyarakat Banjarmasin yang memang masih belum mengenal secara luas fisioterapi di Banjarmasin. Bukannya Banjarmasin loh, saya pikir. Iya, bukannya Banjarmasin loh. Iya, bukannya Banjarmasin loh. Jadi semua orang, saya pikir fisio masih belum terlalu umum mungkin di Indonesia. Jadi masih banyak orang-orang tadi seperti saya di awal begitu mengalami cedera seperti ini, pijat. Ke dukun patah tulang. Saya tidak ada maksud untuk meremehkan profesi-profesi itu, tapi saya hanya coba untuk share pengalaman saya apa langkah yang menurut saya paling tepat yang harus saya ambil pada waktu saya ada dalam situasi cedera seperti ini. Ya mungkin Mas Fajar masih ada yang mau ditambahkan? Oke, ini terakhir dari saya mungkin. Oke. Silakan. Jadi seperti yang tadi kita harus menanamkan satu mindset ini ke masyarakat secara umumnya pada Banjarmasin. Betul. Fisioterapi dengan klien ini bagaikan koin ya. Jadi satu bagian tapi dia dua mata yang berbeda. Kan ada yang Garuda, ada yang Rp500 misalnya. Oke. Nah, jadi pasien sama fisioterapis ini harus saling memahami satu sama lain. Oke. Jadi logikanya kayak gini. Saya mungkin datang ke Koheri cuma 1 jam. 23 jam itu bagaimana cara Koheri melatih diri sendiri kayak gitu. Makanya tiap kita selesai fisio, saya selalu bilang Koheri, ini sering-sering latihan kayak gini ya. Sering-sering latihan kayak gitu. Nah, itu masih banyak di masyarakat yang belum melakukan hal kayak gitu. Nah, kembali datang ke fisio, saya masih sakit ya? Saya masih sakit ya lutut misalnya gitu. Saya masih sakit ya ini. Di rumah latihan nggak? Ya, betul. Betul. Karena kita ke fisioterapi cuman paling 1 jam, 2 jam. Ya, setelahnya ada 23 jam dari waktu kita dalam sehari yang sebenarnya kita juga harus aktif sebenarnya kan begitu untuk mempercepat recovery-nya kan. Makanya menang fisioterapi itu dibanding yang lain adalah kita menang di edukasinya. Ya, betul. Edukasi. Kemudian di exercise kita tahu anatomi mana yang harus dilakukan, do and don't lah istilahnya. Yang boleh dengan yang jangan. Iya, makanya kemarin saya bilang nunduknya jangan dulu, dikurangin. Kalau tapi sudah bisa nunduk nih sekarang. Dulu kemarin. Yang haram loh di HNP itu. Ada yang haram. Ada yang haram yang nggak boleh dilakuin ya teman-teman, itu adalah gerakan menunduk. Yes. Menunduk itu bikin tonjolannya makin keluar. Ya di awal memang sakit saya nunduk. Nggak bisa pasang lari sepatu, bahkan pasang celana juga kesulitan. Malah yang bisa makin enak untuk HNP adalah mendongak. Like cobra pose begitu. Yes, cobra. Kemudian ada beberapa gerakan yang sangat bagus untuk HNP, tapi tidak bagus untuk kasus lain. Oke. Nah, jadi fisio itu harus tahu nih, ini ada HNP berarti gerakannya ini nggak boleh ini. Tapi ada kasus lain, istilahnya kasus yang berlawanan dengan HNP kita bilangnya facet joint inflammation. Ketika teman-teman kena facet joint inflammation, maka dia nggak boleh dongak, harusnya nunduk. Nah, kita belajar itu. Fisioterapi belajar itu, makanya di Mons Fisio kita ada punya kayak SOP. Ini pasien harus dilakukan 3 tes, positif 3-3-nya lakuin A. Positif sudah ada skenario ya. Sudah ada skenario. Pasien dengan dicek spesifik nggak cuma 1 kok. Kita punya 3 tes spesifik yang positif. Baru kita bisa mendiagnosa fisioterapi itu apa. Ketika ini positif 1, positif 2, habis satunya apa ya? Jadi harus
pastikan itu 3% baru kita kasih dia masalahnya. Maka kita akan dapat intervensi yang paling tepat, paling efektif, dan paling cepat semua pasien. Kalau fisio itu pasien cepat sembuh, seneng gitu. Kita bukan kayak fisio datang, justru kita sedih, pasien datang tiap hari kok sembuhnya sedikit gitu. Ya, lambat gitu. Ya. Kayaknya ada yang kurang tepat deh, apa deh. Ya, betul. Dan malah seneng banget ngeliat Coheri dengan speedy recovery-nya yang cepat banget. Ya. Kayak it's amazing gitu. Kita seneng banget, senangnya itu kayak ngalahin cuan deh pokoknya. Oke. Ya betul. Ya, karena berarti apa yang dikerjakan, apa yang dipercayai, metode dan langkah-langkah yang diambil kan berarti sudah tepat kan, ada kepuasan tersendiri kan jadinya kan. Betul. Nah oke, sekarang mungkin sebelum kita tutup video kita hari ini, saya ini kan praktisi latihan beban nih. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa saya cedera seperti ini karena deadlift, karena squat seperti itu. Walaupun selama ini saya merasa bahwa setiap kali saya deadlift dan squat saya pain free, tidak ada masalah. Nah tadi seperti Mas Ferdi dan Mas Fajar juga jelaskan di awal bahwa penyebab dari HNP itu sendiri ada banyak sekali, bisa karena obesitas. Mungkin itu juga ada di saya baru turun 12 kilo tapi masih mau turunin lagi. And then ada ngangkat berat atau mengangkat beban dengan posisi yang salah. Benturan, bagi teman-teman yang suka bela diri, judo atau bela diri apalah, pada waktu kita dibanting, ditendang, itu ada resiko juga terjadi HNP seperti ini juga. Saya sedikit mengutip penelitian yang pernah saya baca, baru-baru saya baca karena saya ngalamin HNP ini. Ternyata di Amerika itu pernah ada penelitian, diambil sampel 200 orang kisaran umur 20 tahun yang nggak ada masalah sakit, tidak ada nyeri, tidak ada sakit di tulang belakangnya. Random diambil MRI mereka, ternyata 30% dari 200 orang ini ada masalah HNP, tapi nggak ada rasa sakit. Ya arti ini sebenarnya hal yang biasa sekali terjadi, bisa terjadi karena sebab apapun. Kalau nyetir lama kira-kira bisa nggak? Bisa. Dengan nyetir lama, misalkan sehari itu 5 jam, tapi dikerjakan 5 tahun. Nah, ya, saya suka nyetir lama dengan posisi duduk yang nggak nyaman gitu. Nah sekarang mungkin boleh bergantian, Mas Ferdi dan Mas Fajar. Kira-kira ini saya sudah almost pain free, sudah ya mungkin kalau skala 1 sampai 10 tingkat kesembuhan saya sekarang adalah 8 mungkin sudah. Saya masih boleh latihan beban nggak, intinya itu aja deh? Boleh banget ya. Soalnya saya mau kejar PR saya nih, deadlift saya nih. Boleh banget. Yang penting tadi kok lock kunci, jangan kena pinggangnya. Boleh sekali. Malah justru latihan beban yang benar itu mengurangi resiko terjadinya HNP ulang. Latihan beban, oke. Ini di garis bawah, latihan beban yang benar dengan teknik, program, postur, itu malah mengurangi resiko terjadinya HNP. Mengurangi resiko terjadinya HNP, jadi mencegah juga. Jadi prevent juga ya. Prevent juga. Jadi dijelaskan teman-teman di sini, poinnya sebenarnya kita mau bicara itu. Ada orang mungkin pada waktu saya mengalami cedera ini, saya nggak mau pakai pengalaman saya, langsung mulai dari sekarang hati-hati jangan angkat berat-berat lagi. Mulai sekarang hati-hati jangan latihan beban lagi, kamu latihan bodyweight, squat dan lain-lain. Tapi di sini dijelaskan sama expertnya, karena mereka sekali lagi sekolah untuk hal ini, dibilang bahwa latihan beban dengan program, dengan postur, dengan teknik yang benar itu justru mencegah terjadinya kembali cedera seperti ini. Oke. Pain free ya. Kalau ada nyeri sedikit berarti itu warning dari tubuh. Ya. Tapi ini banyak terjadi ketika dia nyeri pinggangnya, gitu angkat beban, justru minum painkiller. Itu yang nggak boleh. Padahal itu simptom itu adalah sinyal alarm dari tubuh. Ada something wrong ya. Ya, justru minum dan naik angkat beban lagi itu malah memperparah. Jadi ketika latihannya itu pain free sangat. No ego lifting, basically itu kan. Pain free no ego lifting. Oke. Justru setiap pasien kita suruh main beban ya gitu. Angkat beban ya, latih pinggangnya ya, jangan didiamkan. Thank you Mas Ferdi banget. Itu memperkuat iman saya untuk meneruskan apa yang saya lakukan. Kita malah tidak menganjurkan orang yang hobi olahraga dengan cedera, kita nggak boleh, divisi itu nggak boleh olahraga lagi ya, nggak mungkin. Hobinya itu terus kan, karena gimana caranya fisio mengembalikan fungsinya, bahkan olahraganya bisa lebih bagus. Itu tujuan kita. Kalau kayak kami ini kan, saya dengan istri kan memang menggelar latihan beban juga.
latihan beban buat kami do or die kan, seperti itu. Tapi juga nggak mau bodoh juga, nggak mau sembarangan, nggak mau serampangan juga, karena di luar latihan kan ada aktivitas lain nih yang kita lakukan. Kami juga nggak mau sampai aktivitas harian kami terhambat. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, buat kami nih nanti di saat saya sudah sembuh 100%, karena kami aktif olahraga, bahkan mungkin frekuensi latihan kami, program latihan kami mungkin sudah sama seperti atlet. Jadi kami bukan olahraga hanya bukan sekedar untuk have fun, bukan hanya sekedar hilangin stres, capek berhenti, enggak, kami ada program. Kami kalau belum hit program kami di hari itu, kami nggak akan berhenti. Artinya memang sudah sama seperti atlet. Nah, pertanyaan kami, kira-kira kalau misalnya belum ada cedera, tidak ada cedera karena frekuensi atau volume latihan kami tinggi, perlu nggak kira-kira kami untuk tindakan preventif, melakukan mungkin proses fisio, entah itu 1 bulan sekali, entah itu 2 bulan sekali untuk preventif, kira-kira gimana? Iya, perlu kok. Perlu ya? Perlu sekali, karena fisio kita cek. Itu tadi yang repetitif cedera itu tadi? Iya, betul. Setiap olahraga itu ada risikonya tentunya. Ya. Dan sering sekali kebanyakan cedera itu repetitive injury. Repetitive injury, jadi terakumulasi, nggak langsung hari itu kena, nggak? Oke. Cedera itu ada 2. Ada direct injury. Direct injury. Ada repetitive injury. Repetitive. Direct itu yang pada waktu kita melakukan langsung sakit saat itu. Sakit. Oke. Contoh karate, kepukul langsung sakit. Oke. Itu. Kalau repetitive injury, gerakan yang berulang-ulang dilakukan, nggak kerasa saat itu, tapi kerasanya bertahun-tahun olahraga baru sakit sekali. Nggak ada sebab, tiba-tiba sakit. Itu repetitive injury. Nah, yang fisio lakukan adalah program preventif, pencegahannya, pengecekannya. Dan ini dilakukan sudah di Amerika dan Eropa. Ya. Semua atlet profesional melakukan itu. Fisio. Karena mereka harus perform. Betul. Jadi tanpa cedera pun mereka rutin melakukan proses ini ya. Betul. Di beberapa klub sepak bola yang sudah pro, yang sudah sangat dikenal, itu fisioterapinya harus ngecek tiap musim biasanya, bahkan bukan tiap musim, tiap bulan. Ada yang cedera, dicek pencegahannya ini. Justru yang lebih penting adalah pencegahan. Pencegahan, preventif. Jangan nunggu sakit dulu. Betul. Begitu ada yang aneh pada waktu latihan, sebaiknya segera langsung fisio, jangan painkiller, jangan hot and cream. Saya pakai juga sih sebenarnya, just to be honest. Tapi itu hanya untuk relaksasi. Setelah itu langsung segera untuk hubungi teman-teman fisio. Karena itu yang paling penting, langkah yang paling penting yang segera kita harus ambil pada waktu kita mengalami seperti ada sesuatu yang aneh di badan kita. Oke, saya pikir mungkin untuk hari ini itu dulu. Ini ngobrolnya kayaknya nggak cukup cuma sejam. Jadi masih saya berharap Mas Ferdi sama Mas Fajar dari Mons Physio bisa punya waktu lagi, nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena nanti mungkin ada topik lain yang kita mau bahas. Istri saya juga, dia latihan juga ada masalah di shouldernya. Nanti mungkin kita akan treatment dia, kita share lagi pengalaman itu. Karena saya pikir untuk orang-orang yang aktif bergerak, olahraga, strength training, kita nggak usah bohong deh, pasti ada aja masalahnya. Sedikit-sedikit itu pasti ada aja. Antara yang sedikit atau hebat seperti saya pasti ada. Dan saya pikir ini bisa membantu teman-teman semua, mengedukasi teman-teman semua, apa sih langkah yang harus diambil kalau ada masalah-masalah seperti ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih Mas Ferdi dari Mons Physio. Mas Fajar, terima kasih sudah hampir 2 minggu treatment saya. Sehat selalu. Dan saya berharap kita masih bisa ketemu lagi untuk ngobrol dan share video edukasi seperti ini. Our pleasure kok. Kita sangat senang sekali untuk berbagi tentang kasus-kasus yang berhubungan tentunya dengan fisio dan tentunya mengedukasi teman-teman ya. Gimana do or don't-nya. Gimana apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu penting banget soalnya. Itu dulu teman-teman. Kami dari Agape Strong dan Mons Physio. Pamit dulu undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.